Merokok di Indonesia sepertinya sudah sangat biasa. Nggak heran sih, soalnya di Indonesia harga rokok terhitung sangat murah. Dibanderol harganya mulai dari Rp10.000 per bungkus dengan isi sekitar 12 batang. Ditambah lagi, rokok bisa dibeli di mana saja, di warung-warung kecil pinggir jalan, sampai di minimarket bertebaran di mana-mana. Hadirnya produk dan layanan yang menjadi prioritas. Rokok menjadi sebuah hal yang sangat mudah diakses dan dibeli oleh segala kalangan masyarakat, termasuk yang memiliki pendapatan tergolong rendah. Merokok juga sudah menjadi bagian dari budaya bersosialisasi di Indonesia. Siapa sih yang belum pernah dengar? Yuk ngobrol-ngobrol sambil ngerokok di depan kan enak. Dan biasanya kalimat ini terucap di lingkungan pergaulan dan tempat kerja. Kamu yang tadinya nggak ngerokok, mungkin jadi penasaran untuk ikutan gaya hidup seperti itu. Dan akhirnya menjadi perokok aktif. Mirip-mirip nih dengan konsumsi alkohol. Kamu pernah nggak sih dengar istilah social drinker? Social drinker adalah seorang yang mengkonsumsi alkohol saat sedang berada di situasi sosial tertentu, seperti di sebuah perayaan atau saat sedang berkumpul dengan teman-teman. Tapi kalau sendirian, ia tidak akan minum alkohol. Sama seperti merokok tadi, ia akan ikut konsumsi alkohol jika ada orang-orang di sekitarnya yang juga minum alkohol. Walaupun biasanya social drinker tidak akan konsumsi banyak alkohol dan sering sadar akan batasan konsumsinya sendiri. Ada juga nih kemungkinan besar seseorang akan kecanduan konsumsi alkohol. Faktor-faktor seperti stres dan rasa depresi bisa mendorong seseorang untuk mencari pelarian sesaat agar mood menjadi lebih baik dengan meminum alkohol atau rokok. Jika pelarian sesaat ini terjadi terus-menerus, seseorang sudah bisa dikatakan kecanduan rokok dan juga alkohol. Seperti yang kita tahu, rokok memiliki kandungan nikotin dengan zat utama di dalamnya yang membuat manusia menjadi ketergantungan secara fisik dan juga psikologis. Kok bisa ya? Jadi, nikotin adalah zat yang secara langsung bekerja ke dalam sistem saraf pusat. Zat tersebut bisa melepaskan dopamin alias hormon yang membuat kita merasa senang dan puas secara instan. Begitu juga dengan efek alkohol dalam minuman keras terhadap dopamin di dalam tubuh kita. Jika tubuh kita menjadi terbiasa dengan pelepasan dopamin yang terus-menerus, ya tentu saja kita akan jadi ketagihan. Nah, sekarang kenapa ya seseorang bisa ketagihan begadang? Ada loh orang-orang yang rela dan niat begadang karena merasa nggak ada waktu untuk dirinya sendiri, untuk sekedar nonton acara favoritnya, melakukan hobi, atau hal-hal self-healing lainnya. Aktivitas sehari-hari seperti bekerja atau belajar rasanya sangat memberatkan, sehingga dia akhirnya rela begadang demi melepaskan penat. Kalau dibiasakan, apa coba yang terjadi? Di beberapa video sebelumnya, kita pernah kan membahas tentang kesehatan tidur dan juga irama sirkadian. Nanti setelah nonton ini, coba ya kamu mampir ke video ini. Jika kamu membiasakan begadang setiap malam, tentu saja irama sirkadian kamu akan berubah dan hubungannya menjadi kemana-mana loh. Hormon yang membuat kamu tidur seperti melatonin bisa diproduksi lebih rendah oleh tubuhmu karena tubuhmu berpikir, oh biasanya belum tidur kok jam segini. Lama-lama jadi makin susah tidur lebih awal dan akan memperburuk kebiasaan begadang kamu. Apalagi kalau sebelum tidur kamu minum kafein dan konsumsi nikotin yang merupakan stimulan pengganggu tidur. Tapi dokter tahu kok, pasti banyak juga nih sobat kata dokter yang memang harus diwajibkan begadang karena adanya jadwal kerja shift malam atau karena harus menjaga dan mengurus anak atau orang tua. Yah, inilah hidup sobat kata dokter, mau gimana lagi? Eits, tapi kita pasti bisa kok membuat diri ini menjadi lebih baik dan lebih sehat setiap hari. Dan kalau bisa, jangan sampai kita kecanduan dan membiasakan hal-hal buruk yang sudah aku jelaskan tadi. Karena akibatnya, kalau yang namanya akibat, memangnya ada ya yang baik.